bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Everybody, let's get ready to warm up. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake 'em just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Fitra Wahyuni. Nah, di pertemuan kali ini Kakak akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materinya, lebih baik kita berdoa dulu ya adik-adik. Kakak pimpin ya doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun poin-poin yang kakak akan bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang keempat, kedudukan bahasa daerah dan bahasa asing di Indonesia. Yang keempat, fungsi bahasa Indonesia secara umum. Dan yang kelima, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa di Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya yang mendasari kebangsaan. Atas dasar kebanggaan bahasa Indonesia
harus dijaga. Kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya untuk membina dan mengembangkannya sebagai bersih dari unsur-unsur bahasa lain seperti bendera dan lambang negara. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa tanpa menghilangkan identitas kesukaan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi seperti upacara dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, proses belajar mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung tanpa tingkat pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri dan identitasnya sendiri. Selanjutnya, kedudukan bahasa daerah dan bahasa asing di Indonesia. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang secara tradisional dituturkan di suatu wilayah yang membentuk kelompok kecil dari populasi lainnya dan berbeda dari bahasa resmi negara tersebut. Adapun bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa negara lain yang tidak digunakan dalam interaksi sosial dalam suatu negara, tetapi hanya digunakan kepada warga negara lain. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia secara umum. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Memulai bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka dengan segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang untuk bekerja sama. Dikatakan sebagai komunikatif karena bersifat umum. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang, kontrol sosial dapat diterapkan pada sendiri dan masyarakat. Dan yang terakhir, ada fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama,
mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial. Komunikasi dapat berlangsung menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni. Bahasa yang dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, pantun, prosa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.